Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya muliakan para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh, walaupun saya lihat belum ada yang sepuh, para tokoh masyarakat dan pimpinan desa atau kelurahan, pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan, yang mungkin hadir pimpinan cabang Aisyah dan ortom-ortom Muhammadiyah, Takmir Masjid Al-Furqan, para jamaah hadirin hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, tadi waktu pimpinan cabang memberi sambutan, tidak ada pengawal ya. Waktu saya memberikan ceramah ini dikawal oleh kokang. Yang satu pakai masker, yang satu tidak pakai masker. Saya berharap jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di sebuah tempat di Jawa Tengah. Ketika saya berceramah, kokamnya pingsan. Usut punya usut, ternyata kokamnya belum sarapan. Maka saya ingin bertanya kepada kokam di kanan dan di kiri saya, apakah saudara sudah sarapan? Nggak ada jawaban. Apakah saudara siap mengawal saya berceramah 2 jam? Maka jangan sampai diganti ya. Biasanya baru 15 menit sudah diganti. Alhamdulillah ya. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir pertama kali di Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ini. Saya mendapat informasi bahwa sesungguhnya sudah lama sekali saya diharapkan hadir. Setahun, 2 tahun yang lalu. Tapi saya merasa belum pernah menerima undangan. Maka ketika ada WA, pertama kali via WA WhatsApp, agar saya dapat hadir di Tulangan ini setelah pengajian Ahad pagi di
pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, maka saya langsung menyatakan insya Allah. Ada yang mengundang pimpinan cabang, sementara saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Maka sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah, saya harus menyatakan sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka. Dan sekalian jamaah tidak ada yang pakai masker ya. Apakah si Omikron sudah pergi dari sini? Jangan-jangan yang hadir ini banyak yang sudah bergelar LC. LC itu sarjana muda di Mesir, di Timur Tengah sana, license, gelarnya LC. Tapi LC di Indonesia berbeda, yaitu lulusan COVID. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, dan saya tidak mengetahui sebelumnya, baru saya lihat tadi flyernya, ternyata saya diundang untuk meresmikan sebuah masjid. Saya sungguh bersyukur dan merasa mendapat kehormatan diminta untuk meresmikan masjid ini. Biasanya selama 15 tahun, sejak tahun 2000, sebagai wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, mendampingi almarhum Profesor Syafi'i Ma'arif. Kemudian 2005 terpilih sebagai ketua umum, dan 2010 terpilih lagi sebagai ketua umum. Selama 15 tahun saya sering diundang untuk meresmikan amal usaha Muhammadiyah, baik masjid, sekolah, rumah sakit. Biasanya di bawah nama saya ditulis Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tapi di prasasti ini saya tidak ada jabatan. Padahal kalau ditulis Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah, udah nggak apa-apa. Tapi apalah, ini sekedar tanda, dan yang meresmikan kita semua bersama-sama. Ya alhamdulillah, masjid ini saya lihat ukurannya tidak terlalu besar ya, walaupun juga tidak terlalu kecil. Ini baru pertama kali saya masuk masjid yang memanjang ke samping. Biasanya ke belakang. Ini tulangan lain ya. Tidak terlalu besar, tidak kecil. Ini dalam bahasa Inggris disebut small is beautiful. Kecil tapi indah. Sohir bal jamil. Saya lihat sederhana arsitekturnya, minimalis, terbuka, dan saya kira indah sekali masjid kita ini. Oleh karena itu, pada kita semua sebagai jamaah, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Mas Khairul Anam, betul ya? Sebaik-baiknya manusia, yang alhamdulillah, masya Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Dan beliau saya kira belajarnya tidak seperti kita ya, tapi mungkin dengan hafalan atau huruf braille ya. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada beliau untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang bisa belajar membaca secara langsung, melihat mushaf Al-Quran, belum tentu bisa baca dengan baik. Alhamdulillah, banyak dari saudara-saudara kita yang berkemampuan
ayat yang dibacakan tadi itu patut untuk kita camkan. Dan tadi Ketua Pimpinan Cabang juga sudah menggarisbawahi. Sering kalau ada peresmian sebuah masjid yang dibaca ayat ke-18 dari surat At-Taubah. Yang dibacakan tadi surat At-Taubah. Sering langsung ke ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayat. Nanti saya akan ulang, akan kembali ke situ. Bahwa mereka yang akan memakmurkan masjid Allah hanyalah, kata innama, sesungguhnya, yang mau, yang tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama shalat wa ata zakat wa lam yakhsha illallah asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Baik yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan sekali-kali tidak takut kecuali kepada Allah. Semoga mereka termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah. Ini ayat ke-18. Sering hanya mulai dari ayat itu. Tapi tadi baru pertama kali saya dengar kalau ada peresmian masjid, koreknya memulai dari ayat sebelumnya. Mas Khairul Anam memulai dari ayat ke-17. Ini yang justru penting. Yang berbunyi makana lil musyrikin. Sekali-kali tidak orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, ayyamuru masajidallah, akan memakmurkan masjid Allah. Ini sebenarnya sindiran pada kita. Kalau ayat ke-18 tadi, sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Sebelum ayat itu ada penegasan Allah. Maka lil musyrikin, tidak sekali-kali orang musyrik itu ayyamuru masajidallah. Kira-kira apa mafhum mukhalafahnya? Orang yang mau memakmurkan masjid Allah adalah orang mukmin, beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau tidak mau memakmurkan masjid Allah berarti musyrik. Ini hati-hati nih. Ini terima kasih Mas Khairul Anam mengingatkan kita akan firman Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Karena orang-orang musyrik itu sesungguhnya mempersaksikan dirinya. Syahidin, bersyahadat, menjelmakan syahadatnya bil kufri, dengan kekafiran. Jadi tafsir ringkas dari kedua ayat tadi itu, tidak akan mau memakmurkan masjid Allah orang-orang musyrik yang bertahan pada kekufurannya. Berarti orang-orang musyrik atau berarti orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang musyrik, orang kafir, walaupun mereka menyatakan dirinya muslim. Ini penegasan Al-Quran. Nah, para jamaah, maka masjid secara harfiah tempat bersujud sering disebut Baitullah, rumah Allah. Maka sering masjid-masjid kita diberi nama dengan nama-nama Allah, dengan nama-nama kebaikan Allah, Al-Asmaul Husna. Allah itu Ar-Rahman. Maka masjid Allah, rumah Allah itu diberi nama Baitur Rahman.
istana Merdeka, sudah ada masjid diberi nama Baitur Rahim, rumah Allah yang maha. Jadi harusnya Ar-Rahman dulu, tapi Bung Karno beri nama Baitur Rahim. Maka yang di kompleks DPR diberi nama Baitur Rahman. Apa lagi itu nama-nama masjid itu? Selalu baik, kemudian nama kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masjid Muhammadiyah katanya pernah ada keputusan pada muktamar entah tahun berapa, 70-an, 80-an, agar masjid Muhammadiyah atau yang didirikan oleh jamaah Muhammadiyah, oleh organisasi Muhammadiyah diberi nama Masjid At-Taqwa. Maka banyak ini di mana-mana Masjid At-Taqwa. Walaupun pernah saya turun, wah itu pasti Masjid Muhammadiyah, karena namanya Masjid At-Taqwa. Ternyata bukan Masjid Muhammadiyah, bukan oleh Muhammadiyah, masjid milik kita semua. Ini takmir memberi nama Al-Furqan. Al-Furqan ini salah satu nama dari Al-Quran. Al-Quran namanya ada beberapa, salah satu Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada Al-Furqan, nama Al-Quran yang membedakan antara yang hak, al-haq dan al-batil. Jadi saya tadi berhusnuzon, jamaah Masjid Al-Furqan ini adalah orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran. Saya lihat di lemari sana sudah kosong di bagian sini. Jangan Al-Qurannya dibawa pulang. Kan nggak apa-apa tuh dibawa pulang, asal dibaca. Saya termasuk menganjurkan di masjid-masjid yang mengumpulkan Al-Quran, kalau ada jamaah Al-Masjidil Haram itu boleh bawa aja. Mungkin tidak punya Al-Quran di rumahnya, jadi baik-baik saja dibawa pulang ya. Asal dibaca, jangan Al-Qurannya dijadikan mahar. Jadi mau nikah belum punya mahar, ngambil Al-Quran dari masjid. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Seharusnya dibagi gratis itu. Tapi negara, pemerintah belum bisa menyediakan Al-Quran sebanyak umat Islam yang 230 juta. Biasanya ya 5 juta paling tinggi. Saya pernah dengar hanya 5 jutaan itu dicetak Al-Quran, ya nggak cukup. Masa tidak perlu, kalau nggak ada di toko lagi, di fotokopi aja. Tapi sekarang Al-Quran sudah ada di HP kita ya. Jadi saya buka ayat yang dibacakan oleh Mas Khairul Anam, yaitu surat Al-Baqarah, surat At-Taubah. Nah, saya ada 2 aplikasi Al-Quran di HP saya, dan ada yang tilawahnya, dan kita bisa memilih murid siapa saja di dunia ini, itu bisa diperdengarkan ya. Tapi hati-hati ya, jangan dibawa ke kamar mandi nanti. HP-nya yang ada Al-Quran di dalam. Al-Furqan, nama Al-Quran. Maka ini juga merupakan isyarat pesan kepada jamaah masjid ini agar sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan oleh karena itu di masjid kita ini harus marak pengajian. Innama ya'muru, sesungguhnya memakmurkan. Ini perlu kita dalami sedikit ya. Tadi Ketua PDM menekan terjemah meramaikan. Ya'muru, meramaikan, nggak salah. Harus ramai masjidnya. Jangan sampai di bulan Ramadan
kemajuan jamaahnya karena safnya maju. Safnya maju, di belakangnya kosong. Atau di sholat fajar, kalau meramaikan, memakmurkan umatnya, meramaikan bisa berapa saf? Ketua takmir di sholat subuh. Nah, syukur kalau ada satu saf ya. Jangan setengah saf ya. Jangan seperempat saf. Dan ada juga katanya di masjid, langgar, musola, di mana-mana itu yang sholat hanya bertiga. Ada imam, ada muadzin, dan yang kedua jamaahnya itu marbotnya. Itulah jamaah sholat subuh katanya. Itu berarti tanda-tanda masjid itu tidak dimakmur. Ya'muru amara aini, amara ya'muru makmur menjadi bahasa Indonesia. Makmur bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya'muru amara ya'muru, umrah makmur. Itu tidak persis sama dalam pengertian kita dalam bahasa Indonesia makmur. Sering adil dan makmur seperti apa ya makmur? Ya makmur. Rumah ripah, loh jinawi makmur. Tanahnya subur, tanam-tanamannya tumbuh dengan baik, berbuah, berhasil, itu kan makmur ya. Itu kan hal bersifat fisik. Tapi makmur dalam bahasa Arab lebih dari sekedar makmur dalam bahasa Indonesia tadi itu. Maka innama ya'muru, mereka yang memakmurkan masjid. Makmur dalam pengertian lebih luas, yang juga sejahtera secara batinnya, sejahtera secara lahiriah, sejahtera secara batinnya, secara kejiwaan. Itulah makmur. Jadi tidak salah kalau meramaikan, tapi tidak cukup dengan meramaikan. Makmur suasana penuh dengan kegiatan, penuh dengan aktivitas. Bahkan konsep makmur oleh Ibnu Khaldun, seorang ulama, seorang ilmuwan muslim, bapak sosiologi yang diikuti oleh orang-orang barat, ahli sosiologi, mengajukan konsep umroh. Apa itu umroh? Kemajuan lahir batin, kesejahteraan lahiriah batinnya akibat adanya pembangunan. Maka konsep umroh itu sama dengan konsep pembangunan yang diikuti oleh banyak negara di dunia ini. Maka kalau memakmurkan masjid berarti tidak hanya jamaahnya datang beramai-ramai ke masjid, menunaikan sholat, menunaikan ibadah, melakukan kajian, baik tadarus, taklim, tadabbur Al-Quran, tapi juga berdampak, mempunyai bekas dampak hasil ke masyarakat sekitarnya yang hidup pula dalam kemakmuran. Saya memahami konsep Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid Allah datang menunaikan sholat, selesai sholat ada pengajian, ada kajian, ada musyawarah, itu nanti dampaknya keluar, hasilnya keluar. Masyarakat sekitar yang menjadi jamaah masjid adalah masyarakat yang hidup dalam kemakmuran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu dan para jamaah, kalau Ibu sedikit ya. Di luar lah, Oh di luar, karena ada yang duduk di tangga hanya 5 orang. Ternyata di seberang sana ya,
yang berada di bawah tenda ya. Maka masjid haruslah kita jadikan sebagai pusat peribadatan, tapi juga sekaligus sebagai pusat kebudayaan. Ini sudah lama gagasan seperti ini, bahkan pernah ada yang menulis buku masjid sebagai pusat kebudayaan, sebagai pusat peribadatan dia. Ya, karena ini rumah Allah, kita datang untuk beribadah kepada Allah, sholat. Ya. Biasanya sekarang ada, tapi di Masjid Muhammadiyah jarang ya diputar kaset atau flash disk tahrim. Tahrim saya nggak bisa tuh dilanjutkan dengan bagus itu menjelang azan. Ya. Walaupun saya coba cari tidak ada dasar di dalam hadis, tapi baik-baik saja ya. Sebagai pertanda bahwa azan akan segera dikumandangkan. Tarhim ya. Itu biasanya maghrib atau subuh. Ini sebentar lagi akan azan. Nah, maka jamaah memakmurkan masjid Allah, datang beramai-ramai untuk beribadah sejak jelang azan, dan antara azan dan iqamah ini umat jamaah banyak yang tidak paham, yang tidak mengerti. Itu salah satu azminatul ijabah. Waktu antara azan dan iqamah adalah min azminatul ijabah, dari waktu yang doa kita mustajab. Jadi doa yang mustajab yang diterima oleh Allah itu ada amkinatul ijabah, tempat-tempat yang doa kita mustajab. Biasanya di tanah suci banyak, di Ka'bah, di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu Multazam itu dari amkinatul ijabah. Di dekat Ka'bah juga banyak. Sampai nanti ke tempat minum air Zam-Zam. Nanti di Madinah, di Raudhah, ya, di Al-Masjid An-Nabawi. Maka jamaah haji sering berusaha keras untuk bisa sholat di depan Al-Multazam. Sekarang tak mungkin berada di dekat Hajar Aswad, dari jauh saja. Ar-Raudhah juga demikian, penuh sesak. Apalagi pada musim haji. Sekarang pun pada musim umroh itu min amkinatil ijabah. Waktu padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Padang Arafah itu min amkinatil ijabah. Maka jamaah haji, al-hajju Arafah, haji itu penting ke babat wukuf di padang Arafah. Maka waktu Arafah mewukuf, yang sakit-sakit pun digotong ke padang Arafah, walaupun hanya berada sebentar di padang Arafah. Karena itulah amkinatul ijabah. Azminatul ijabah, waktu-waktu doa kita terkabulkan juga banyak. Salah satunya bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, tapi sering kita tidak mengalami ya adzan dan iqamah ya. Karena datang ke masjid sudah iqamah, bahkan imam sudah 2 rakaat, imam 1 rakaat. Nggak tahu cara sholat masbuk, imam selesai ikut juga salam dia, karena masih kurang 1 rakaat. Azminatul ijabah, waktu-waktu yang doa mustajab itu antara adzan dan iqamah. Maaf saya minum. Tadi di mobil ada, itu sini ada juga itu. Ada jambu air itu. Kita enak ke jambu air di sini. Tadi di mobil dari Sida ke
Ini Kopassus ini nggak tahan lama. Anda siap tidak diganti? Siapnya jangan sikap istirahat. Kali ini pasti apa? Nggak ada yang takut karena senyum terus. Min azminatil ijabah, kejarlah itu para jamaah kesempatan mendengarkan adzan, apalagi bisa menunaikan sholat qobliyah bagi yang ada sholat qobliyah sebelum subuh, sebelum zuhur, asar, isya, maghrib, ba'diyah. Berdoalah menjelang iqamat itu. Di Gontor dulu ditradisikan sebelum iqamat, setelah adzan itu kita lantunkan syair Abu Nawas, Syi'ru Abi Nuwas, Ilahi lasturil firdausi ahla. Itu nggak ada dalilnya juga. Abu Nawas hidup setelah Rasulullah sekian abad, tapi isi syair Abu Nawas itu yang diberi judul Al-Iqtiraf, pengakuan dosa itu bagus artinya. Kita dulu bagian penerangan di kantor, jadi kalau sudah ada saya sudah memimpin itu syair Abu Nuwas itu. Di pesantren yang saya asuh di Sumbawa, pesantren modern internasional Dea Malela, itu saya minta bukan satu versi, bukan hanya syair Abu Nawas. Itu kadang-kadang dibaca panjang itu. Kadang-kadang tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dilantunkan ya. Saya nggak bisa lantunkan itu. Ada versi istighfar, astagfirullah, astagfirullah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga selama Covid itu bagian perhatiannya saudara Ustaz, dia juga konsultasi sama saya. Boleh nggak ya Anda kita baca bersama-sama doa sholawat Nabil Qulub? Itu hadis itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, yang penyembuh hati dan obatnya, wa'afiyatul abdani wa shifaiha, dan keafiatan badan dan kesembuhannya. Terus wa nuril absari wa dhiyaiha, dan cahaya penglihatan dengan sinar. Itu dilantunkan bagus juga. Kemudian saya usulkan yang versi kelima, karena di rumah di Jakarta saya berlangganan Indovision, kabelnya itu di channel 93 Indovision. Ini bukan promosi Indovision ya. Ini punya Haritano ya. Tapi di Indovision channel ya ada RCTI, ada MMC. Channel 93 itu siaran langsung dari Al-Masjidil Haram. Orang tawaf, orang sholat, dan saya paling suka kalau adzan di sana. Itu di TV adzan, dan setelah adzan ada yang baca doa, tapi gambarnya itu orang tawaf atau orang persiapan sholat. Doa panjang, kayak baca puisi. Sebagian doa yang ada dalam Al-Quran, doa dalam hadis, ada juga doa bahasa sendiri, tapi dibacakan secara bagus. Saya kalau begitu, ada itu di TV, saya lagi telepon, lagi baca, lagi apa, langsung saya ikut berdoa itu, mengaminkan itu. Karena saya meyakini antara adzan dan iqamah adalah min azminatil ijabah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kembali ke dua ayat tadi, At-Taubah ayat 18 tentang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan mau memakmurkan masjid kecuali
tidak akan takut kecuali kepada Allah. Jadi kalau masjid, jamaah masjid itu orang-orang yang merdeka, orang yang tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada sesama manusia, tidak takut kepada sesama makhluk. Mereka hanya takut kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid. Maka Allah sendiri berdoa bagi mereka. Fa'asa'ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu menjadi orang-orang yang berhidayah. Allah sendiri yang berdoa, mendoakan kita yang memakmurkan masjid Allah dengan tanda-tanda tadi. Jadi kalau orang-orang musyrik, apalagi syahidina ala anfusihim bil kufri, yang bertahan dengan kesyirikan dan kekafirannya, tidak akan mau memakmurkan masjid Allah. Jadi tolong pahami, kalau tidak mau masuk ke masjid ini, rumahnya dekat di sekitar sini, itu terkena dengan apa yang disebut Allah tadi adalah orang-orang musyrik. Dan sebaliknya yang mau seperti kita ini, insya Allah termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah tadi itu. Masjid sebagai pusat ibadah, pusat peribadatan, maka marilah kita manfaatkan dengan menunaikan ibadat, baik sholat wajib 5 kali sehari semalam, sholat sunat, bahkan bila putus sholat tahajud di masjid, atau beriktikaf, berdiam di masjid. Yang hanya pada bulan Ramadan, pada hari-hari biasa juga disilakan untuk beriktikaf, yaitu berdiam di masjid sambil menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takbir masjid ini malam-malam ditutup masjid ini. Terbuka ya. 24 jam. Jangan juga terbuka, anjing masuk. Maksud jangan dikunci, tetap ditutup tapi tidak dikunci. 2000 berapa ya? 2000-an gitu ya. Saya sedang menunaikan ibadah haji sebagai naib Amirul Hajj waktu itu. Sedang di Arafah. Waktu ada telepon masuk dari Jakarta, seorang ibu. Saya tidak matikan telepon. Pada itu assalamualaikum, marah-marah ibu itu. Saya dari Banyuwangi gini-gini. Ya Allah, ini salah alamat. Apa salah saya itu? Pak Din, kenapa itu Masjid Istiqlal ditutup? Saya jauh-jauh datang dari Banyuwangi. Saya ingin sholat tahajud di Masjid Istiqlal Jakarta. Kenapa saya nggak bisa masuk, ditutup itu? Saya bilang, ibu mohon maaf, saya sedang di Arbia. Nggak peduli mau di Arafah mau di mana. Kenapa sih? Kan Pak Din ikut bertanggung jawab. Itu kan kantor MUI di Masjid Istiqlal. Waktu itu MUI masih berkantor di Masjid Istiqlal. Tahun 2000-an saya sekjen MUI. Ya. Disangka MUI kantor di Masjid Istiqlal, maka MUI bertanggung jawab atas Masjid Istiqlal. Rupanya ditutup. Pulanglah ke Jakarta, saya temui Ketua Takmir Masjid Istiqlal, Pak Mubarak, mantan dirjen Bimas Islam. Dia juga ikut pengurus MUI bagian pendidikan. Pak Mubarak, itu memang Masjid Istiqlal kalau malam-malam ditutup ya. Ini ada ibu-ibu jamaah jauh datang dari Banyuwangi, marah-marah waktu itu. Iya Pak Din, masa kita tutup. Kenapa? Ya itu bukan apa-apa. Istiqlal itu tempat umumnya banyak, ada yang kayak mandi, pantura gitu. Kenapa ditutup Pak? Itu malam-malam wanita nakal yang beroperasi di Monas itu sering datang cuci muka atau mandi-mandi di Masjid Istiqlal. Oh bagus dong, mungkin dia bertaubat, boro-boro bertaubat, setelah mandi dia pergi lagi. Oh begitu toh itu. Gara-gara itu Masjid Istiqlal ditutup. Tapi setelah itu dibuka, ada satu ruang ya, seluas ini bagi yang ingin
masjid. Kalau larinya untuk bertaubat tidak apa-apa. Nah, selain sebagai pusat peribadatan, konsep innama ya'muru tadi memakmurkan masjid Allah itu juga mengandung arti dan menjadikan masjid sebagai pusat kebudayaan, bukan seni budaya. Jadi betul yang beredar di media sosial itu ada di sebuah UIN di daerah Jawa Timur ini, kok joget-joget dalam masjid mahasiswanya. Betul itu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, mahasiswa entah yang baru sekarang ini kadang-kadang bisa direkayasa ya. Gambar-gambar itu di dalam masjid karena ditunjukkan ada al-asmaul husna, kemudian joget-joget gitu. Saya tidak habis pikir kok bisa sampai ke, kalau betul itu terjadi, katanya sebuah UIN di daerah Jawa Timur ini, bukan Surabaya. Kalau ada Jember, saya nggak mau nyebut Jember tadi, bilang Jember. Ya, itu sungguh malapetaka ya. Kalau ada generasi muda umat ini joget-joget, joget dangdut itu, atau mungkin karena di setel lagu dangdut ya, atau jangan-jangan baru selesai lomba dangdut. Nah, itu tidak semestinya seperti itu. Sebagai pusat kebudayaan bukan seperti itu. Tapi kebudayaan itu aspeknya sosial. Maka di masjid bisa dilakukan musyawarah untuk kepentingan masyarakat. Apa yang perlu kita bangun di sekitar kita ini? Kebudayaan itu termasuk ekonomi. Maka di masjid bisa dibicarakan pengembangan ekonomi umat. Dan bila perlu ada pusat ekonomi, pusat bisnis. Ini ide dari Pak Yusuf Kala juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Paling tidak ada warung, ada sini ada ya? Belum. Oh, warung di luar. Dalam lingkungan masjid ada toko buku, sehingga habis sholat Jumat jamaah membeli buku, itu kan pusat perdagangan. Dan banyak masjid di beberapa tempat itu apa namanya? Warung barokah. Nggak sampai sini. Apa? Oh, punya cita-cita, tapi dari sebuah lembaga zakat. Beliau menyumbang ke masjid, dan bagi yang mungkin jauh pulang ke rumah atau tidak ada makanan di rumah, tinggal mengambil makanan sudah dibungkus. Biasanya saya pernah sholat ya, Jumat di sebuah masjid, dalam perjalanan saya duduk di belakang saya itu tempat nyimpan makanan dari itu. Tunggu itu selesai, banyak anak-anak kecil. Ya, mau sholat sunat gak jadi. Rupanya menunggu pembagian makanan. Sebagai pusat yang membicarakan apa saja. Ini pemerintah melarang bicara politik di masjid ya. Mengapa tidak? Kalau demi izzul Islam wal muslimin, saya berpendapat tidak ada masalah. Tapi ya jangan kemudian menimbulkan konflik ya. Nanti tim sukses caleg A di sana, tim sukses apa? Ini tingkat apa ada pemilihan. Campur calon bupati ya kita bisa peran saudara di antara kita, tidak baik. Tetapi meluruskan pemahaman tentang politik, bicarakan politik bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Dengan politik kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu boleh saja. Bukan politik orang per orang untuk dukung-mendukung ini, apalagi yang menimbulkan nanti konflik di antara kita. Itu maksudnya masjid sebagai pusat kebudayaan. Pada era Rasulullah SAW, Masjid Nabawi berfungsi seperti itu, sebagai pusat peribadatan, sebagai pusat kebudayaan. Bahkan strategi perang dibicarakan Rasulullah di masjid. Bahkan Rasulullah menerima tamu dari mana-mana di masjid, termasuk pernah menerima tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Nasrani dari Najran di masjid.
Tapi Rasulullah melarang umat, biarkan mereka, maka mereka beribadah Allah mereka. Ini menimbulkan pemahaman yang kontroversial karena datang jauh dari Najran, dari bagian selatan Jazirah Arabia, dan kemudian ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, terakhir para jamaah, ya, alhamdulillah masjid ini sangat representatif. Saya mendorong untuk mengamalkan ayat Al-Quran tadi, makmurkanlah masjid. Ada pengajian kaum ibu, sudah ya? Belum. Kaum ibu maunya malam apa? Hari apa? Begini, ada pengajian kaum bapak. Biasanya suka ngaji nih kaum ibu. Kalau ada majelis ta'lim, banyak majelis ta'lim kaum wanita. Kaum bapaknya nggak ikut, tapi sudah banyak pengajian. Ada kegiatan tadabbur Al-Quran secara khusus, yang bukan pengajian umum, ceramah seperti ini, tapi memahami Al-Quran, tadabbur atau tafsir Al-Quran. Saya kira di sekitar sini ada yang bisa menjadi pembimbingnya. Bisa tematik, tema-tema ini, atau bisa secara kronologis dari alif, lam, mim dan seterusnya. Saya kira setahun insya Allah tamat itu. Atau membaca Al-Quran itu pun yang mendatangkan berkah. Ada pengajian kaum remaja, kaum milenial. Jadi saya yakin kalian di atas banyak adik-adik remaja. Bukan milenial ya, agak kolonial. Ada anak-anak bahkan belajar membaca Al-Quran sekarang metodenya cepat sekali. Dulu katanya 6 jam, sekarang sudah 1 jam. Bisa ada tata cara belajar membaca Al-Quran. Jadi itulah masjid kita makmur. Dan akhirnya insya Allah kehidupan masyarakat sekitar juga makmur. Ini yang ingin saya sampaikan. Kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas, ini bukan masjid baru kan ya. Sudah ada masjid lama yang diperbarui, masjid yang diperbarui ya. Dan saya kira wajar ya kalau ada pengumpulan infak. Nanti saya lihat ada beredar ya, kotaknya ada ya. Ini satu Jumat berapa saya kumpulkan? 200.000. 1 juta, alhamdulillah. Masjid seperti ini yang jamaahnya berapa nih? Lebih 100 nih. Jamaah sholat Jumatnya 200. Terkumpul 1 juta, maka 1 orang memasukkan ke kotak 1 juta bagi 200 berapa? Ada yang tidak memasukkan, ada yang memasukkan tapi berbunyi karena uang logam. Maka pengurus masjidnya punya akal, bukan kotak dari kayu, tapi kotak yang transparan, sehingga ketahuan berapa dimasukkan. Dan banyak jamaah memasukkannya pura-pura menutup tangannya sehingga nggak ketahuan itu warna hijau, warna biru, atau warna merah. Nggak usah malu-malu berapapun ya. Oh ini kita ingin tangan kiri tidak menghargai apa yang diberi oleh tangan kanan. Ini tangan kirinya ikut memasukkan. Oh ya, paling akhir mudah-mudahan di sini tidak ya. Tapi kalau di Jakarta di banyak, hampir semua masjid yang saya ikut hadir sholat Jumat dan antara khutbah kadang-kadang jadi makmum, itu satu shop itu minimal 10 orang pegang HP. Waktu khotib yang mulai berkhutbah. Padahal ada hadis, kalau sudah khotib mulai berkhutbah, dengarlah dengan tenang,
kita tidak boleh mengingatkan di samping kita. Kalau dia ribut, kita ingatkan kamu jangan ribut. Sampai begitu, saya lupa teks majlis itu. Sering dibacakan kalau ada majlis tertentu sebelum khotib dibacakan itu. Karena Jumat kita sia-sia. Tapi era digital ini, era HP ini, ada anak-anak muda yang tua-tua juga buka HP, yang dilihat bukan ayat Al-Quran. Saya pikir tadi begitu khotib membaca Quran dia cepat-cepat cari kan di aplikasi apa. Tetapi yang dilihat itu gambar-gambar itu. Padahal khotib sedang berkhutbah. Di sini nggak ada jadi ya. Oh, ada juga. Saya sudah bilang ke MUI, tolong lakukan gerakan dengar khutbah dengan baik. Karena anak muda sampai-sampai satu Jumat dari suatu masjid, tapi di sekolahan ya, kadang-kadang zaman tema khutbahnya itu mengingatkan jamaah, tolong jangan ribut. Nah gitu kata khotibnya gitu. Jangan ada yang buka HP, itu isi khutbah Jumat. Ya nggak salah sebenarnya, karena jamaahnya biasa ada anak kecil kalau dekat sekolahan ribut-ribut. Jadi tema khutbah Jumatnya nasihat bagi anak-anak, dan termasuk saya kira jangan kita kehilangan peluang rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita termasuk jamaah orang-orang Islam tapi yang tidak mengerti ajaran agamanya. Kalau diingatkan gimana caranya ya? Tidak ada salahnya sebelum khutbah pakai HP saat ini. Termasuk saya lihat kiri kanan, wah kanan saya begitu, kiri saya begitu. Saya baru nasihati dia setelah sholat. Jadi mas, sholat adat sia-sia dan tidak ada khutbah. Oh maaf Pak. Alhamdulillah nggak ada yang marah sama saya gitu. Karena saya pesannya pelan-pelan juga. Ya, hadisnya pada khutbah dengan baik. Ini buka, dan yang dia buka itu ya saya terpaksa lihat juga di samping saya kan. Dia buka gambar-gambar itu. Apalagi pada hari-hari terakhir ini yang dibuka sabu. Ya, jangan sampai terjadi begitu. Inilah Al-Qur'an, kan beda antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang benar dan salah. Semoga masjid kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat makmurkan sebagai pusat peribadatan dan pusat kebudayaan, dan jamaah masjid ini juga makmur hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat. Saya ingin mengajak membaca doa dengan pandemi masih juga mengintai ini. Kita selama ini sering membaca doa ini perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tergelincirnya nikmat-Mu dan dari bergesernya keafiatan darimu, dan dari datangnya dengan tiba-tiba kesusahan dan kemurkaan-Mu, dan dari segala kemurkaan dan kesusahan darimu. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati
bukati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas perhatian para jamaah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi